Energi ke air putih, selain buat minum, apa bisa juga detoks rumah toko usaha, Abah? Ya, tapi ya nggak usah niat begitu. Wong itu otomatis kok, Kak. Otomatis ya. Jadi misalnya begini. Sensasi pada telapak tangan yang dirasakan seperti apa untuk mendeteksi adanya energi? Apakah sama dengan sensasi selama latihan tandanya energi sudah ada? Matur suwun. Sensasi pada telapak tangan yang dirasakan seperti apa yang mendeteksi adanya energi. Semua sensasi energi. Ya, nggak ada sensasi yang nggak energi. Ya, nah. Tetapi saya pesan, jadi sensasi somatik itu bukan fenomena rohani. Jadi makanya saya selalu bilang jangan mengukur apa namanya. Itu kita maknanya ya, sensasi itu lebih bermakna indrawi. Nah, kalau bahagia, nah ini. Kalau bahagianya ada alasan, itu berarti makomat. Jadi makomat itu adalah berubahnya perilaku yang lebih konstan. Kalau hal itu yaitu kami zikir tiba-tiba merasakan kesedihan, misalnya zikir astagfirullahaladzim, merasakan kesedihan, tapi kesedihan itu terasa melegakan nggak? Iya, nah itu kan beda. Kalau sedih nggak melegakan itu sedih emosional, sedih yang psikologis. Nanti ada sedih yang membahagiakan. Ini memang kudu dirasakno kalau ini. Karena memang nggak ada namanya. Namanya sama-sama sedih ya, 9 ya. Ya kan kalau sholat kan maghrib sekali, 2 kali syahadat, isya 2 kali syahadat, subuh 1 kali syahadat, asar, zuhur 2 kali syahadat. Ya kan 9 kali kan kita syahadat. Tapi kita nggak beriman juga sebenarnya. Nangis, orang beriman itu nangis karena keterharuan kepada Allah. Nah orang nggak beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti pelatihan kepekaan energi zikir di Tasawuf Indonesia ya. Ada banyak sekali pertanyaan, ya semoga nanti bisa kita selesaikan. Kalau nggak selesai ya kita lanjutkan minggu depan, Rebu depan lagi kita jawabnya ya. Ya baik, silakan Kak Ami, ada pertanyaan apa Kak Ami? Oke, ini dari via Zoom. Untuk pertanyaannya, apakah sensasi merupakan fenomena ruhaniyah dan itu sesuatu yang substantif untuk zikir yang lebih baik, Ustadz? Atau bagaimana dalam kaitannya dengan substansi zikir? Ya. Jadi sensasi somatik itu bukan fenomena ruhani. Jadi makanya saya selalu bilang jangan mengukur mengukur keberhasilan zikir di dalam sensasi somatik. Memang sensasi somatik bisa menjadi tanda. Makanya kalau di Al-Quran yang saya sebut di surat Az-Zumar itu kan, kalau pelatihan selalu saya sebut bahwa ketika orang disebut nama Allah itu bisa bergetar hatinya, bisa merinding kulitnya. Saat itu merinding itu adalah fenomena tanda dari fenomena ruhani. Dia bukan fenomena ruhani Kak, tapi tanda. Tapi tanda kan bukan hanya itu. Jadi jangan sampai lalu disimpulkan begini, kalau nggak ada tanda itu berarti enggak, karena tandanya bukan hanya itu gitu. Bukan hanya fenomena somatik. Terus tadi apa yang terakhir pertanyaannya? Atau bagaimana dalam kaitannya dengan substansi zikir? Nah, yang paling penting itu sebenarnya mengukur kedamaian batinnya. Jadi yang paling penting itu gini, ketika teman-teman ridho dan ikhlas terhadap apa yang diberikan oleh Allah, yang dikaruniakan Allah, berarti teman-teman termasuk orang yang sudah meruhani gitu. Kalau ridho dan ikhlas bukan sensasi somatiknya, tapi sensasi somatik bisa jadi tanda. Nah, dia cuma tanda. Tapi kalau tanda itu nggak ada, bisa tanda lain. Nah, gitu ya. Jadi jangan dipahami. Misalnya kalau kita bicara lebih detail tentang dalam tasawuf, ada hal ya. Hal itu kan emosi yang berhubungan dengan ruhani. Maksudnya takut tapi kepada Allah gitu loh. Bukan takut kepada setan. Takut kepada setan itu fenomena psikologis. Kalau sejak kecil ditakut-takuti ya. Nah, tapi takut itu bisa takut kepada Allah. Nah, itu yang disebut sebagai hal di dalam tasawuf yang seringkali itu tandanya bisa mirip.
Takut sama setan ya merinding. Takut sama Allah ya merinding. Yang membedakan kan rasa merindingnya. Rasa merindingnya, rasa. Ya nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Jadi yang jelas bukan ya, bukan kalau substansinya bukan sensasi somatik. Ya, silakan Kak lagi. Oke, selanjutnya energi ke air putih selain buat minum, apa bisa juga detoks rumah toko usaha Abah? Ya, tapi ya nggak usah niat begitu. Wong itu otomatis kok Kak. Otomatis ya. Jadi misalnya begini, teman-teman zikir nih di sebuah ruangan. Otomatis akan ada energinya, ya kan? Iya. Ya lalu saya zikir kan mesti ada energinya. Misalnya saya zikir lalu saya damai hati saya. Bukankah kedamaian itu energi? Nah, itu nanti otomatis dia akan memperindah lingkungan gitu. Jadi makanya dimanapun wali itu tinggal, maka di sekitarnya akan diberkati kan gitu. Akan diberkahi. Rasulullah dulu ya saya ceritakan. Ketika Rasulullah itu waktu itu gini Kak, ada cerita Rasulullah itu memberi hadiah banyak materi kepada orang Quraisy waktu menang perang. Orang Quraisy yang baru masuk Islam. Lalu orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu kan merasa, loh, kita yang bantu Rasul sejak lama kok nggak dibagi uang banyak, kok malah yang dikasih sana. Nah, jawabnya Rasulullah, kamu lebih memilih ini atau aku? Memilih aku yang ada di sekitarmu. Artinya Rasulullah bahkan sampai sekarang Rasulullah sudah sedo, vibrasinya, getarannya masih ada. Jadi artinya kebaikan hati atau zikir itu sebenarnya mau dibaca di toko ya tokonya akan jadi berkah insya Allah. Kalau dibaca di rumahnya jadi berkah. Dan nggak perlu niat detok. Otomatis ya? Ya otomatis nggak usah niat saya mendetok rumah, nggak usah, nanti ego kan. Ya pokoknya zikir di situ gitu yang dengan damai gitu. Ya gitu. Oke, selanjutnya Ustadz tanya, ketika saya mengatur napas sesuai dengan arahan di video, saya merasa seperti ada usaha untuk seperti itu. Tapi ketika saya ngalir aja sesuai jalannya nafas, entah kadang lambat, kadang tidak begitu cepat, seperti jauh lebih flow. Karena tidak ada usaha untuk mengusahakan, tapi ngalir aja. Hanya cukup mengamati. Saya hanya sekedar jadi pengamat. Kira-kira, apakah lebih afdol saya ikuti arahan dengan mengusahakan seperti tutorial, apa cukup mengalir saja? Seperti itu tadi. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Ini saya tunggu dan saya menunggu untuk ditanya. Ditanya seperti ini sebenarnya. Begini Kak ya. Ketika kita latihan kepekaan energi zikir kan ada apa namanya, ritme nafas yang kita pakai. Misalnya untuk meningkatkan kepekaan kan 26. Kebetulan minggu kemarin latihannya 26 sambil merasakan zikir Allah dan zikir Rasulullah ya. Nah, tetapi bagaimanapun juga ketika kita ingin ngatur itu ego. Nah, saya mau cerita itu sebenarnya. Nah, ketika teman-teman sudah merasakan seperti ini, seperti Pak siapa kan? Yang bertanya. Muhammad Riki. Ya. Kalau teman Bapak atau Mas merasakan seperti ini, memang betulnya begitu. Makanya di awal itu kan kita pakai ego dulu. Coba ya kalau nanti kita latihan zikir nafas, ya bukan kepekaan zikir ya, latihan zikir nafas. Ada zikir nafas jasadiyah. Kita atur-atur itu Kak. Sadari nafasnya, sadari jeda antar nafas. Kita atur-atur. Tapi nanti ketika sudah masuk ke dalam zikir nafas ruhiyah, fana, nggak ada ngatur-ngatur. Ikutin aja. Dan itu nanti teman-teman akan merasa, oh saya ngatur. Waktu ngatur, menyadari bahwa saya ngatur. Nah, tapi kan ngatur. Nanti kan lalu bisa oh saya sekarang nggak ngatur. Saya flowing aja kan gitu ya. Kan saya flow saja. Nanti pada akhirnya harus begitu loh. Pada akhirnya itu harus flowing. Flowing, mengalir. Tapi kan pada karo saya ngajari orang gini kan. Kamu kalau sholat, itu harus gini, harus niat, harus bener. Itu kan ngajarin ego sebenarnya. Sholat dengan ego, tapi itu nggak salah syariat. Tapi pada akhirnya sholat itu harus flowing. Flowing itu biasa setelah melakukan. Nah, kalau nggak dibiasakan kan gerudal-geradul ya Kak ya. Misalnya kita nggak, kayak orang naik sepeda. Pada akhirnya naik sepeda harus flowing, ya nggak? Iya. Atau gini lah, kalau saya nyetir mobil, dulu waktu awal nyetir nggak bisa flowing Kak.
latihannya mesti pakai ego. Ini tak gas piro, ini tak nganu berapa gitu. Ya, saya harus mencet gas sekian. Itu dulu kita pikirin dulu. Tapi nanti pada akhirnya naik mobil atau mengendarai motor atau sepeda atau apa saja, pada akhirnya memang harus flowing. Cirinya yang sudah benar ya yang flowing itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau dilatih flowing, itu orang belum merasakan kalau ego itu rasanya begini gitu. Jadi orang belum merasakan, oh kalau ego rasanya gini. Nah nanti kalau sudah flowing nanti bisa bedain kan, seperti Pak Muhammad ini. Muhammad Riki Fat, Pak Muhammad Riki ini ya. Benernya begitu nanti pada akhirnya. Nah makanya nanti ketika kita praktek, misalnya kita praktek terapi ya, terapeutik ya Kak ya. Ya kami nggak pernah lihat saya ngatur kan. Nggak pernah lihat saya ngatur nafas gitu. Ya sudah flowing aja. Dulu latihannya. Tapi nanti pada akhirnya memang harus flowing. Tapi nek orang tahu ego, nanti nggak tahu rasanya kalau ego itu gimana. Makanya tadi saya bilang, saya nunggu pertanyaan ini sebenarnya. Berarti kan wis kroso tenan gitu loh. Nah, baru saya gongi, saya kasih gong. Nah, itu benernya. Udah merasa peka ya. Ya, tapi nanti misalnya gini ya. Teman-teman kalau latihan, terus kepengen latihan A1, A2, A3 kan ada latihan C1, C2, ada latihan yang ada egonya. Kok kepengen gitu? Kok kepengen ada muncul rasa ingin? Ingin itu dari Allah juga. Nah, gitu ya. Jadi nanti tekniknya begini. Ya coba, ingin dari mana rasanya ingin? Saya tanya coba. Kami misalnya ingin makan pecel. Ingin itu rasanya dari aku kan. Dari aku ingin. Lah aku dari mana kok aku bisa ingin? Nanti akhirnya kan nggak tahu Kak. Ya kan dari Allah juga sebenarnya keinginan itu. Nah, jadi nanti teman-teman menyadari bahwa inginku itu ya dari Allah juga. Jadi nggak perlu ditolak. Ya nggak perlu ditolak. Ya sudah latihan aja. Jangan terus aku nggak mau itu ego baru. Nah ini saya ini nanti membingungkan ini. Teman-teman kan saya sudah cerita tentang Pak Muhammad Riki nih. Yang bener kayak gitu saya cerita gitu ya. Terus teman-teman pengen flowing. Padahal di lain sisi kepengen 26 karena di dalam teori 26 meningkatkan sensitivitas terapi sensitivitas zikirnya. Nanti teman-teman tuh jadi mau flowing itu ego lagi. Nah gitu ya. Padahal untuk menuju flowing itu sadari bahwa ego itu dari Allah gitu loh. Bahwa ingin itu dari Allah, lalu dilakukan aja. Nanti kadang-kadang pentingnya guru itu ya, yaitu yang kayak gini loh kan. Yang kayak gini yang kadang-kadang saya nulis pun kadang-kadang ya susah juga ya. Mau saya tulis itu nanti orang bingung juga. Tapi kalau secara langsung gini saya kira lebih enak dipahami. Jadi kalau teman-teman ingin kan ada 19 latihan di dalam kepekaan energi zikir. Lalu teman-teman tiba-tiba kok ada rasa ingin latihan A1 misalnya. Atau ingin latihan A3, atau ingin latihan C1, ingin latihan C2 misalnya. Ingin kayak gitu sadari bahwa ingin dari Allah. Nah lalu kalau mau lakukan aja. Tetapi sadar bahwa ingin itu ya dari Allah. Lalu waktu melakukan dari Allah juga. Teman-teman itu bisa ambekan, bisa napas dari Allah nggak? Nah, dari Allah juga. Nanti lama-lama Kak, kalau sudah gitu lama-lama nanti flowing sendiri. Nah udah gitu. Ya, lagi ada lagi ya. Oke, lanjutnya. Izin Mbah. Sensasi pada telapak tangan yang dirasakan seperti apa untuk mendeteksi adanya energi? Apakah sama dengan sensasi selama latihan tandanya energi sudah ada? Sensasi pada telapak tangan yang dirasakan seperti apa yang mendeteksi adanya energi? Semua sensasi energi. Ya, nggak ada sensasi yang nggak energi. Ya, nah, tetapi saya pesan sensasi itu betul-betul dirasakan. Jadi jangan fokus di sini ya Kak ya. Fokusnya di sini. Nanti fokus di sini itu kan jangan-jangan halusinasi. Jadi betul-betul yang dirasakan. Nah, betul-betul yang dirasakan. Jadi nyun sewu semua sensasi itu energi, termasuk kemarin saya ceritakan ada sensasi kayak di strom listrik, ada sensasi kayak semutan, ada sensasi hangat. Kemarin saya cerita begitu. Bahkan kadang-kadang ada tiba-tiba tangan kita bergerak sendiri. Itu terima. Ya tadi flowing, makanya latihan flowing itu pentingnya di situ. Lah sudah flowing aja, mau gerak ya sudah nggak apa-apa, nggak usah ditolak, nggak usah ditahan. Mau semutan ya biarin aja, mau hangat ya biarin aja. Ya, jadi itu semua energi ya. Jadi apakah sama dengan sensasi selama latihan tandanya energi sudah ada? Ya betul, sama. Jadi semua sensasi itu sebenarnya energi. Cuma kan
energi itu bisa dari macam-macam ya. Contoh semutan karena diabetes misalnya. Itu kan semutan nggak? Tapi nanti beda dengan semutan yang dari energi ketenangan batin. Sama-sama semutannya. Ya ini memang saya ceritanya agak susah ya. Saya ceritanya agak susah karena semutan lah. Kadang-kadang kan ini kan soal rasa ya kan. Jadi kadang-kadang itu ya nanti dirasakan sendiri. Cirinya itu begini. Cirinya ya kayak kalau semutan, ini contoh semutan. Semutan bisa kita atur, maksudnya kita atur kalau kita selesai dia hilang. Berarti itu semutan yang dari kepekaan energi zikir. Tapi kalau semutan kita pengen hilang dia nggak hilang, berarti dari penyakit itu. Itu nyiri kan ya. Cirinya begitu. Jadi kalau kita misalnya latihan zikir, semutan. Ini semutan penyakit apa semutan apa? Semutan karena energi zikir. Sama-sama semutan dan sama-sama energi. Cuma sumbernya beda. Yang satu sumber dari kekacauan, yang satu sumber dari mengalirnya energi. Dari keselarasan. Rasanya beda. Nanti bedanya teman-teman akan kalau yang semutan karena kepekaan energi zikir kalau sudah selesai ya hilang. Ya. Tapi kalau semutan karena diabetes, ya udah selesai masih ada terus itu. Bahkan ego kita mau udah enggak gitu tetap dia semutan. Nanti yang kelihatan kalau kami pas lihat saya bergetar ya. Oh, TRI. Nah, saya kan getar ya, ada getar. Itu kan getar bisa dari problem penyakit, tapi bisa dari kecerdasan tubuh. Jadi tubuh memang pengen bergetar. Cirinya kalau pengen berhenti. Kalau yang bergetar karena penyakit, ya dia pengen berhenti nggak bisa. Nah, itu cirinya ya. Terima kasih. Ada lagi? Sensasi hangat di lengan maknanya apa? Identik dengan hangat di perut atau punggung? Di table tidak tertulis hangat selain di perut. Oh ini pertanyaan ya. Sensasi hangat di apa Kak? Di lengan maknanya apa? Apa identik dengan hangat di perut? Ya itu sama. Hangat itu kan sebenarnya ini Kak, sumbatan energi yang mulai kalau kami ini es itu mulai meleleh. Mulai meleleh. Oh. Nah, tapi cirinya itu kan hangat ya bisa dari penyakit, bisa dari kepekaan energi zikir. Mencirikannya begitu. Kalau kita selesai ya selesai gitu. Misalnya saya zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kan keluar ego. Ingin merasakan sesuatu kan keluar ego. Tapi ingin itu dari Allah loh ya. Ingat itu. Ingin itu dari Allah. Jangan kalau kamu ingin dari aku lalu berhenti namanya ego. Tapi kalau kamu sadari bahwa inginmu juga dari Allah itu enggak ego. Ingat ya, itu rumus ya. Sadari bahwa aku ingin. Ingin ini dari mana ya? Enggak tahu juga saya dari Allah. Lalu saya ingin enggak? Saya ingin merasakan sensasi rongga dada saya lalu ada hangatnya. Enak rasanya. Ternyata ada hangatnya. Nah, cirinya kalau itu jelek kita berhenti dia nggak berhenti. Nah, tapi kalau kita sudah cukup, lalu kita berhenti, dia hilang sendiri. Nah, itu berarti dari kepekaan. Jadi cirinya itu gini Kak, sensasi kalau bisa dikendalikan, berarti itu bersumber dari kepekaan. Kalau sensasi nggak bisa dikendalikan, bisa jadi itu dari penyakit tertentu, ya. Atau problem-problem tertentu. Ya gitu Kak. Selanjutnya. Kalau udah selesai latihan terjadwal 21 hari, untuk hari-hari selanjutnya apa harus runtut mulai A ke D atau boleh memilih yang sesuai yang diinginkan? Wah, boleh yang diinginkan. Nah, nanti ikutin flowing aja. Maksudnya keinginannya, ya nanti itu unik Kak ya. Nanti teman-teman tiba-tiba ingin latihan ini, sudah ikutin aja, tetapi ingat ya, sadari bahwa keinginan itu dari akumu, dan akumu itu dari siapa? itu sadari. Jadi ingin itu nggak apa-apa. Saya kan sering bulak begitu kan. Asal ingin itu disadari dari siapa ingin itu gitu. Ya gitu kan. Oke, selanjutnya. Izin nanya Bah, kalau kepala terasa berat dan merasa pusing, bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Nah, maksudnya pas apa ini? Enggak ada keterangan. Pas apa ya? Dari Bapak Hirman. Oh ini ya di mana? Dari Pak Hirman nanyain apa Kak itu? Kalau kepala terasa berat dan merasa pusing, bagaimana penjelasannya? Ya ginilah saya mau menjelaskan. Berat ya, rasa berat itu sebenarnya menunjukkan ngumpulnya energi Kak, yang mau lepas sebenarnya. Oh. Jadi ngumpulnya energi mau lepas. Biasanya itu
energi dari bawah, dia mau naik, mau keluar gitu. Nah, tapi terus apa? Terasa pusing. Cuma jelasin gitu dong. Berat dan merasa pusing. Oh iya, itu energi yang naik, kan naik ya, naik ke atas, dia mau lepas. Kalau lalu flowing itu apa ya kayaknya? Mengalir, nggak ditolak, nanti hilang. Oh, oke. Nanti hilang. Tapi ketika kita berhenti kok dia masih pusing, berarti itu problem. Problemnya bisa dua, memang menolak, orangnya menolak pusing. Yang kedua bisa problem, misalnya usus besar ya. Kalau orang usus besarnya kacau itu di sini gampang kenceng. Oh, belakang. Jadi kalau belakang sini kenceng atau otot kenceng di bagian kepala belakang itu usus besarnya lelah. Tapi kalau rasa sakit di kepala bagian dalam, di dalam loh ya. Nah itu ginjal, bisa karena ginjal. Tapi itu tadi bisa juga pusing itu tanda-tanda mau rilis emosi gitu. Jadi gini Kak, saya bisa mengatakan bahwa semua sensasi itu sebenarnya baik. Sensasi yang terkendali. Selesai terkendali itu gitu. Jadi kalau kita selesai ya dia berhenti. Nah gitu. Jadi kayak semutan. Kalau saya selesai semutannya berhenti gitu. Tapi kalau semutan terus berarti ya itu neuropati namanya. Ya, problem-problem bersarafan. Ya gitu Kak. Oke, selanjutnya. Sebentar sama. Ya. Bah, saya kok dari B sampai dengan C dan D kok ketiduran terus. Tapi saya bisa mengikuti melakukan nafasnya dan melafazkan zikirnya sampai dengan selesai. Nggak apa-apa, udah itu husnuzon, itu hal baik. Kemarin saya sudah jelaskan nggak termasuk ngantuk. Ini kita bahas fisiologisnya ya. Di aspek-aspek ilmu kesadaran ada itu saya jelaskan. Tapi di dalam ilmu fisiologi, orang itu kalau zikir ngantuk, sebenarnya parasimpatisnya malah mau aktif. Yang paling bagus sadari ngantuknya. Oh iya saya ngantuk dan ngantuk itu dari Allah. Nah, orang kan seringnya menolak. Makanya saya itu kan ngulang-ulang terus. Jangan nolak. Jangan ditolak. Kan kita ada, wah dikirku tuh tidur kan jelek gitu. Siapa bilang tidur itu dari Allah? Kecuali kamu tidur nggak sholat, ya tidurmu kebablasan kan gitu. Tapi kewajibanmu sudah, kewajiban kita sholat sudah, ini sudah, lalu kita zikir kan bukan wajib. Lalu kita ketiduran kan nggak apa-apa tuh. Ya nggak usah ditolak, tapi sadari saja bahwa ngantuk itu dari siapa? Nah, dari aku aja enggak loh ngantuk itu, iya kan? Kan pengennya nggak ngantuk kan? Nah dari siapa berarti? Dari Allah. Dari Allah, udah gitu aja. Jadi disadari tadi yang disadari. Nanti itu akan terasa betul waktu kita zikir nafas ruhiyah. Kayak gitu tuh terasa betul. Ini dari mana asalnya? Ya. Oke, selanjutnya izin bertanya, Bah. Bernafas terbaik itu via hidung. Apakah saat menguap harus dilewatkan hidung juga? Namanya nggak nguap. Nggak nguap. Ya nggak nguap. Menguap kan definisi menguap dari mulut. Enggak ya, jangan ditahan. Menguap itu tetap baik. Ya, jadi menguap itu bukan teori pernafasan. Menguap itu lebih berhubungan dengan melegakan ini loh Kak. Kayak orang itu kan dada itu sering sumpek. Lalu Allah itu memberi menguap agar kesumpukan itu sebenarnya cepat berkurang. Mau lewat mulut itu lebih lebih plong kalau menguap. Jadi nggak usah dilewatkan hidung. Ya menguap gini lewat hidung gimana itu? Ya nanti malah menguapnya kurang marem. Sudah menguap aja. Gitu. Ya, sudah menguap aja. Ya, lagi. Selanjutnya, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Kalau sensasi bahagia saat membaca doa tertentu masuk kategori mana? Terima kasih. Yaitu sensasi itu kita maknanya ya, sensasi itu lebih bermakna indrawi. Nah, kalau bahagia, nah ini. Kalau bahagianya ada alasan, itu berarti psikologis bukan rohani. Tapi kalau jenengan zikir tiba-tiba bahagia, walaupun masalahnya masih ada, ini contoh ya. Ada orang ini punya masalah, lalu dia zikir. Masalahnya kan di luar masih ada kan? Tetapi dia damai. Berarti damainya itu dari mana coba? Kalau masalahnya selesai lalu damai kan berarti distimulasi oleh dari luar kan? Nah berarti senang itu, bukan bahagia. Senang. Tapi kalau itu betul-betul bahagia yang tidak ada alasannya, itu ruhaniyah. Bedanya? Nah itu namanya hal. Ada istilah hal, ada istilah makom nggak ya? Nah, saya jelaskan. Hal itu adalah suasana batin yang tidak kita ingini. Kita nggak nyengaja, tapi ada dan nanti cepat hilang.
Namanya hal. Contoh, saya zikir, tiba-tiba saya merasakan kebahagiaan luar biasa. Padahal tadi zikir saya nggak pengen kayak gitu loh. Nah, tapi kok setelah zikir ya hilang. Sensasi itu hilang. Yang tersisa bekasnya. Bekas makom. Nanti jadi makom. Jadi makom itu gini. Saya waktu zikir, saya kan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaannya itu hal namanya. Lalu setelah saya zikir, saya jadi sabar kan. Iya kan? Karena tadi merasakan kebahagiaan, terus saya biasanya marah-marah sama istri jadi enggak. Saya jadi bekerja lebih giat, lebih sabar. Kemarin kalau dimarahin atasan, sekarang jadi tenang gitu. Kemarin kalau ada problem itu ya tetap dipikir tapi tenang. Jadilah itu makom. Makomat. Jadi makomat itu adalah berubahnya perilaku yang lebih konstan. Kalau hal itu yaitu kami zikir tiba-tiba merasakan kesedihan. Misalnya zikir astagfirullahaladzim, merasakan kesedihan, tapi kesedihan itu terasa melegakan nggak? Iya, nah itu kan beda. Kalau sedih nggak melegakan itu sedih emosional, sedih yang psikologis. Nanti ada sedih yang membahagiakan. Nah, ini memang kudu dirasakno kalau ini, karena memang nggak ada namanya, namanya sama-sama sedih ya. Sedih merasakan ya Allah Gusti, saya dulu kok mengkhianati istri saya. Allah Gusti, saya nah, terus setelah itu lega. Berarti sedih itu sedih hal. Akhwal kalau jamaknya akhwal. Tapi kalau itu malah jadi merasa bersalah terus, malah ini berarti sedihnya emosional, psikologis, itu bukan hal. Tapi kalau kami belajar sama saya, kan saya menyederhanakan hal itu di perasaan dan pikiran kan. Yaitu nanti kalau kita belajar lebih lanjut tidak sederhana itu. Cuma kalau teman-teman nggak saya jelaskan kayak gitu nanti bingung. makanya penjelasan itu seringkali saya simplifikasi, saya sederhanakan. Baiknya teman-teman lebih mudah memahami, tapi risikonya bisa salah paham. Karena sebenarnya tidak sesederhana yang saya sampaikan itu. Misalnya hal, kalau hal itu di buku Kerangka Konsep Sufi Healing saya bahasnya pikiran dan perasaan. Tapi lebih tepatnya pikiran dan perasaan yang melegakan. Jadi ada orang marah, tapi marah itu dia seneng nggak? Marah itu bahagia, marah itu melegakan gitu loh. Apa ya? Jadi gimana ya? Kadang-kadang agak susah ya. Marah itu kan orang bayangin kalau marah psikologis itu nggak enak. Nggak enak betul, waktu marah itu nggak enak. Tapi marah yang ruhaniah, namanya ahwal itu marah yang enak ya. Marah yang enak, dan biasanya ketika marah kita dari ahwal yang mendengarkan enak juga. Ya takut, tapi takutnya enak juga gitu. Jadi ya mungkin kami pernah ya. Iya, kadang merasa diperhatikan. Ya merasa ada rasa begitu karena lalu muncul getaran positif. Jadi marah itu bukan godop loh ya. Kalau godop itu marah emosional, malah egoistik. Makanya lata godop walakal jannah. Bukan marah. Bukan marah dalam artian godop ya. Itu namanya akhwal kan. Akhwal. Nah, coba nanti teman-teman kalau latihan terus, riadoh terus kan nanti ngerasa kayak oh akhwal. Oh, ini nanti kan ngerasa diri. Ya. Oke. Selanjutnya, saya kebetulan sedang menderita palantritis diabetik yang menimbulkan rasa panas, kadang dingin, kesemutan, kebas, pegal di kaki. Dan saat zikir atau latihan napas, rasanya semakin menguat dan terus begitu sampai setelah latihan, sampai tidak bisa tidur kalau malam. Sehingga sulit membedakan sensasi zikir dan latihan nafas dengan gejala penyakitnya. Ya tadi membedakannya gitu. Oh iya, yang tadi kalau yang membedakan kalau habis zikir kok sensasinya hilang berarti itu sensasi dari zikir. Tapi kalau habis zikir kok nggak hilang itu ya dari diabetiknya. Nah, tetapi saya ingin memberi pesan begini. Pelatihan kepekaan seperti ini, insya Allah sesuatu yang ruhaniyah akan membuat kita melampaui yang jasmaniyah. Saya tidak menjanjikan bahwa ibu akan sembuh dari diabetes, nanti akan diabetiknya sembuh, palantritisnya sembuh, itu saya nggak menjanjikan itu. Tetapi ketika orang betul-betul berzikir dan merasakan sensasi zikir, dia akan merasakan kebahagiaan yang bahkan sangat sakit sekalipun. Karena sakit itu ya ada dua juga, sakit yang akhwal. Tadi ada sakit yang egoistik, sakit yang emosional. Sakit akhwal itu kayak Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub jangan terus teman-teman merasa bahwa Nabi Ayub tidak berdoa. Nyatanya akhirnya Nabi Ayub berdoa juga kan. Ya Allah, saya ini kok sakit ini, terus Allah niku memberikan
air kepada Nabi, jejakkan kakimu Ayub. Itu Nabi Ayub doa juga loh kan. Tetapi Nabi Ayub sadar bahwa saat berdoa itu yang dorong Allah juga. Gitu. Makanya teman-teman gak usah melawan-lawan ya. Jadi gini, kan banyak orang tanya gini ya ke saya Kak ya. Oh kalau gitu kalau pasrah itu berarti nggak usah berusaha ya. Saya terus nanya Kak, lah kamu berusaha itu kehendak siapa? Kamu berusaha itu dari Allah juga. Jadi yang penting itu bukan berusaha, tidak berusaha, bukan, nggak penting itu. Yang penting itu kalau kamu berusaha, asalnya dari mana? Kesadaranmu. Kamu harus sadar bahwa usaha itu asalnya dari Allah. Loh itu loh Kak. Jadi jangan lalu, karena yang penting itu yang dorong apa gitu kan. Bukan bentuk fisiknya. Yang sering dipahami kan, oh kalau gitu kalau pasrah diem. Padahal diem itu banyak yang nggak pasrah loh kan. Iya nggak? Iya, ya banyak orang itu. Misalnya orang itu di koruptor misalnya, dia diem nggak gini, kan sebenarnya hatinya nggak pasrah kan itu, bagiannya dilepas kan. Kayaknya sih diem gitu. Jadi diem itu jangan dimaknani pasrah. Itu so ngempet itu. Iya, diem. Jadi sebenarnya diem itu diamnya kolbu, rohani. Nek pikiran nggak bisa diem nggak? Nggak ada pikiran diem itu. Menganalisis ya. Menganalisis itu sudah jatahnya dia. Ya lagi Kak. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Abah, nama saya Asburni, izin bertanya. Menjelang tidur, saya sudah baring di tempat tidur. Sebelum terlelap, saya mengalami rasa aneh yang tidak nyaman, masuk ke suasana tidak biasa, rada-rada seram. Badan sulit digerakkan, bicara susah, dan saya dalam keadaan sadar. Kata orang bilang ketindih hantu. Dalam keadaan suasana itu, saya tetap sadar dan berusaha tenang menerima kondisi itu. Hal seperti ini ada beberapa kali mengalami demikian. Bagaimana cara merilisnya dan apakah ada hubungannya dengan gelombang otak manusia kasus seperti ini? Jangan berusaha tenang. Ya ini ya, jangan berusaha tenang. Berusaha tenang berarti nggak tenang, berarti menolak. Konsepnya kan menerima. Konsepnya itu membiarkan. Membiarkan itu apa adanya. Itu saya ngalami gitu itu dulu bolak-balik ya. Ketindihan itu saya tuh masih ingat gak? Kan saya tuh sejak kecil, sejak tamyiz lah. Mungkin sebelum sekolah itu tidurnya kan di musola kan. Tidur di langgar gitu loh sama teman-teman sebaya gitu. Jadi kalau di kampung kan dulu nggak banyak anak sekolah ya. Jadi yang kecil, yang TK, SD itu kan hampir semuanya tidurnya di musola kan. Nah itu waktu kecil saya sering gitu. Ya bukan sering ya. Ya mungkin seminggu 2 kali 3 kali itu merasa ketindihan. Lalu saya waktu itu bapak saya itu ngajari kan, saya nanya kan, tentu waktu anak kecil ditanya ke orang-orang saya ketindihan itu apa ya, karena di atasmu itu katanya ada ini ada ini. Ya dulu sih saya percaya ya enggak, tapi takutnya ya. Sebenarnya kalau intelektualnya sih enggak percaya gitu kan. Saya sudah diajari bapak itu, kan bapak termasuk yang kayak gitu nggak usah digatek kan, bapak itu termasuk yang gitu dulu. Nah tapi namanya orang-orang kan cerita macam-macam. Dan saya sih nggak percaya intelektual saya, tapi takut juga. Itu unik. Nah lalu bapak bilang, ya tindian kan nggak apa-apa. Ya jarke wae nek cara orang Jawa itu, jarkan saja lah. Biarkan aja. Nanti kan baik sendiri. Tenang bener coba ya. Ini pengalaman pribadi. Kalau kita pas ketindian, kepengen nggak ketindian, makin susah. Makin keras. Anak saya, Ajeng itu yang barep, kan mirip-mirip saya itu. Ya, jadi dia itu ya ketindian gitu. Lalu saya ajari kayak gini. Sekarang saya hampir nggak pernah ketindian. Ya karena saya ajari dia tindian itu biarin aja. Nanti gerak-gerak sendiri, dipasrahkan. Nah, relax, flowing aja, rasanya gimana. Nggak bisa gerak ya diem, kan enak malah. Diterima rasa. Saya malah gini, diem kan enak. Dia malah enak, nggak bisa bergerak gitu. Ya sudah diem, malah gerak. Kadang berusaha tenang malah tambah nggak tenang. Ya jadi kalau kita analisis hal-hal semacam ini dari sisi ilmu ilmu energi itu sebenarnya terjadi pemadatan emosi ya. Padatan yang mau gini loh, yang mau lepas gitu loh, mau meledak gitu ya, mau rilis deh sebenarnya. Itu padatan sebenarnya. Jadi kalau diterima itu rilis emosi luar biasa. Ya misalnya gini, orang pernah trauma. Misalnya waktu kecil dia pernah dibully misalnya. Lalu SMA dia tindian. Nah itu kalau dia tindian dibiarin nanti lepas, itu traumanya bisa sembuh kan?
Makanya sebenarnya seperti itu kesempatan sebenarnya. Merilis traumanya. Kesempatan trauma. Lah nanti masalah serem-serem itu sugesti kan. Kan serem. Iya, takut. Ya, itu kan itu masalah apa yang ditanamkan oleh waktu kita kecil. Jadi ya takut ini jangan-jangan ada apa, atau kadang-kadang karena sugesti terus mimpinya yang apa tidur itu mimpi yang menurut kita jadi mimpi nggak nyaman, mimpi serem lah gitu. Tapi itu ya itu fenomena biasa. Maksudnya biasa itu ya terima aja gitu. Ngimpi ya nggak apa-apa, cuma ngimpi. Wong ngimpi itu sebenarnya kan salah satu fungsi mimpi itu kan mengeluarkan energi negatif kan. Jadi kalau teman-teman ketakutan di dalam diri ada ketakutan lalu mimpi teriak-teriak itu kan mau ngeluarin sebenarnya. Gimana Ustadz kalau gitu? Terima, syukuri. Alhamdulillah ya Allah kalau sakit teriak-teriak. Ya kalau secara gampang saya tanya gini, kamu ngimpi yang nyuruh siapa? Tadinya asalnya siapa? Aslinya, asal muasal mimpi itu dari siapa? Kan kamu nggak pengen kan? Nah berarti mimpi itu dari Allah. Ya udah dinikmati aja mimpinya, entah buruk entah jelek. Menurut buruk jelek itu nggak realnya loh. Menurut persepsi buruk jelek. Realnya buruk apa nggak tahu. Nah tergantung nanti kalau kita terima jadi positif. Karena kalau sesuatu diterima dikonai maka dia akan menjadi indah. Karena semua tunduk di dalam singgasana cinta. Dan cinta itu sifatnya menerima. Ya ini ditanyain juga kalau dari gelombang otak manusia itu gimana pandangannya ketindihan? Ya sebenarnya kalau gelombang otak tidak terlalu mempengaruhi ini ya. Kalau orangnya tegang, ya gelombang otak itu sebenarnya lebih ke arah ketegangan pikiran ya. Kalau orangnya takut, ya nanti gelombang otaknya gelombang apa namanya beta. Kalau takut, tapi waktu tindihan tenang, ya gelombangnya bisa alfa. Oke. Ya itu apa namanya tidak bersinggungan secara langsung di gelombang otak, yang lebih bersinggungan emosi yang muncul dari tindihan itu. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Yai, izin bertanya. Tadi nggak sempat disampaikan di forum. Ya. Yang pertama, saya sedang ibunya tadi mengalami palanutrisi. Tadi ya berarti dilewati aja. Terus ada pertanyaan lanjutan dari tadi dokter. Itu terus yang keduanya itu mohon arahan untuk terapi dengan Ustadz berkaitan gula darah yang masih HbA1c-nya 2 dan palanutrisi tadi. Apa yang terakhir? Mohon arahan untuk terapi dengan Ustadz terkait gula darah yang masih HbA1c-nya 2 dan palanutrisi tadi. Iya. Ya kalau HbA1c-nya 2 bagus ya. HbA1 kalau jelek kan lebih dari 6,5. Kalau HbA1-nya saya nggak tahu itu salah nyun sewu apa salah ketik apa gimana saya nggak tahu. Yang jelas begini ya. Kalau kita menggunakan terapi tasawuf, terapinya menerima. Yang diterima apa Ustadz? Emosi yang muncul dan sensasi fisik yang dirasakan. Itu yang diterima. Gitu loh. Jadi terimalah sensasi yang muncul, terimalah sensasi fisik yang muncul, terimalah emosi yang muncul. Misalnya takut, cemas, gelisah. Caranya menerima gimana? Sadari bahwa emosi itu dari Allah juga. Asalnya dari Allah. Kabeh ku innalillahi wa inna ilaihi rajiun enggak? Kita itu miliknya Allah dan kepada Allah akan kembali. Jadi nek orang mbok balik kayak macet teng tengah Kak. Kan harusnya dia lingkaran. Ini kan misalnya lingkaran ya. Kasih contoh nih. Ini kan lingkaran. Kita itu dari Allah sangkan paran, dari Allah menuju ke Allah. Kalau kita biarkan dia akan balik ke Allah Kak, energi itu. Tapi kalau dicegati, jadinya tadi marahnya berlebihan, takutnya berlebihan. Kalau diterima, ya balik Allah, kan lingkaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sangkan paran itu kan cuma satu, Allah. Nah ini muter. Makanya kalau sesuatu itu dibiarin secara positif maksudnya ya, dikonai, dia akan muter balik dengan Allah. Lah kalau balik dengan Allah jadi baik semua kan. Yang jadi nggak baik di sini kita tolak. Misalnya semutan ditolak. Ya di sini terus mubung-mubung di sini nggak balik-balik. Padahal kalau dibiarin dia jadi aliran yang indah gitu. Ya itu kalau secara ilmu egoistik itu ilmu pengobatan timur, ilmu herbal ya. Tentu saya harus meriksa. Biasanya saya periksa lidahnya dulu ya Kak ya. Saya lihat lidahnya warnanya apa, nanti ini organ mana. Jadi lidah itu kan bisa menggambarkan banyak hal. Kalau ujung lidah itu organ api, kanan kiri lidah atau perifer itu organ kayu, kalau yang di tengah nanti organ tanah gitu. Jadi nanti baru kita tentukan terapinya apa. Itu ilmu ego. Ilmu yang berdasarkan ego. Boleh Ustadz ya boleh, asal disadari ego itu dari mana gitu asalnya. Lo ilmu dari mana asalnya?
Dari Allah juga. Ya, makanya itu ujung-ujungnya tasawuf juga sih sebenarnya, Kak. Ya gitu. Oke, selanjutnya. Apakah sensasi zikir dan energi yang dijelaskan Ustadz sesuatu yang fisikal yang orang non-muslim pun jika melakukan praktek itu akan merasakan yang sama, atau fenomena itu merupakan sesuatu yang spiritual yang hanya orang yang beriman yang akan merasakannya? Nah, itu yang kedua. Kalau yang pertama nanti sensasi yang berhubungan dengan psikologis. Misalnya seneng itu bisa ahwal, bisa sensasi biasa, bisa sensasi psikologis. Sensasi yang ahwal itu objeknya Allah. Seneng objeknya Allah. Sensasinya sama-sama misalnya gini lah. Kami kalau ketemu seseorang yang sangat kita hormati, dredeg itu namanya sensasi somatik. Kami ketemu orang yang sholat, merasakan kehadiran Allah, dredeg juga. Bodoh-bodoh dredeg. Jadi yang membedakan bukan di dredeg, bukan di getaran somatiknya. Bukan di sensasi somatiknya. Nah, yang membedakan objeknya apa? Sebenarnya di situ. Makanya apakah sensasi seperti itu bisa dirasakan oleh orang Muslim? Ya bisa aja. Ya cuma itu nggak bisa kita katakan sama-sama sensasi somatik. Kalau dirasakan oleh orang beriman itu namanya sensasi yang menjadi tanda bagi fenomena ruhania. Tapi bagi orang yang tidak beriman itu tanda bagi fenomena emosional aja. Gitu ya. Ya jadi tapi kita itu nggak bisa loh, Kak. Nggak bisa memastikan orang itu beriman apa enggak. Maaf loh ya. Maaf, ada orang syahadat bendino kita 17 kali ya. Kita syahadat berapa kali, Kak? 9 ya. Ya kan kalau sholat kan maghrib sekali, 2 kali syahadat, isya 2 kali syahadat, subuh 1 kali syahadat, asar zuhur 2 kali syahadat. Ya kan 9 kali kan kita syahadat. Tapi kita nggak beriman juga sebenarnya. Nangis. Orang beriman itu nangis karena keterharuan kepada Allah. Nah orang nggak beriman nangis karena masalahnya banyak. Nangisnya sama, nggak sama-sama nangis. Orang nggak tahu loh, iya kan? Misalnya saya, misalnya ayah kok nangis kenapa sih anak saya? Anak saya kan melihat saya nangis, dikiranya ayah sedih, seperti dia kalau nangis. Tapi dia nggak tahu kalau ayahnya sedih habis membaca doa akasah misalnya. Nggak tahu dia, sama-sama nangisnya. Air mata bahagia ya. Nah, iya. Oke. Yeah. Yang terakhir, Assalamualaikum. Mau bertanya, sewaktu saya zikir la ilaha illallah dari awal sampai akhir menangis, kaki sebelah kanan merinding. Keesokan harinya dari perut sampai kaki sebelah kanan gatal. Saya merasakan penglihatan saya lebih jernih dan tidak blur seperti ada kotoran. Iya. Itu disyukuri ya. Disyukuri walaupun secara egoistik ada suatu gejala yang nggak nyaman yaitu gatel. Itu kayaknya ada fotonya, Kak. Itu WA ke nomor saya langsung itu. Nah itu ada fotonya. Jadi setelah zikir beliau menangis terseduh-seduh lalu paginya seperti itu. Itu kalau diterima sebenarnya mau keluarnya hijab emosional. Rilis tadi emosinya. Iya, jadi kulit itu biasanya dihubungkan dengan kesedihan, Kak. Kesedihan yang mengerak di bawah sadar seringkali menimbulkan fenomena ketika mau keluar itu fenomenanya seperti itu. Nah, tetapi repot ketika dia mau keluar lalu kita tolak. Kita tolak itu maksudnya marah gitu. Ini apa ini jangan-jangan ini bahaya ini ya gitu. Itu jadinya ya sesuatu yang harusnya negatif jadi yang harusnya positif jadi negatif ya. Jadi pada intinya bisa selesai kayaknya. Ampun. Jadi pada intinya begini ya, teman-teman ya, bahwa sensasi bukanlah substansi dari zikir. Sensasi hanyalah tanda. Dan tanda itu tidak harus sensasi. Itu perhatikan. Makanya terima semua sensasi yang muncul, baik sensasi fisik, sensasi emosi, dan biarkan dengan bagaimana cara mengizinkannya dengan menyadari bahwa semua itu asalnya dari Allah juga. Nanti insya Allah kalau kita sudah begitu nanti flowing, nanti akan mengalir gitu. Nanti insya Allah akan membuat homeostasis baru, keseimbangan diri atau proses kalau bahasa tasawuf meningkatkan level nafas nanti. Itulah perjalanannya begitu. Jadi perjalanan tasawuf atau meningkatkan level nafas itu bukan di puasa berapa harinya, Kak. Itu riyadhah. Bukan itunya, yang penting rasanya.
Dan rasa harus dibawa oleh syariat, gitu. oleh fisik gitu. Artinya fisik harus kita ajak ibadah juga gitu. Jadi yang ibadah itu bukan hanya rohani. Bahkan rohani itu kalau ruh yang sejati itu kan ruh yang sejati. Ibadah itu totalitas kan. Yo pikirannya ibadah, emosinya ibadah, tubuhnya ibadah. Ya saya kira begitu. Terima kasih kami sudah membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sekali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.